wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi iktafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih liman qal khatim wa sabana sil haqqul haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang sangat saya hormati Bapak Komandan Lanut Selas Papare atau yang mewakili perwakilan dari keluarga besar Batalion 751, sangat saya hormati. Yang sangat saya hormati keluarga besar dari Polres Jayapura, seluruh jamaah safari subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua keberkahan hidup kita di dunia wa dunya akhirat. Allahumma amin. Al-Mukarramun, juga para ulama, para tokoh-tokoh agama, ketua DMI yang sangat saya hormati, ketua MUI atau yang mewakili, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika kita di alam ruh, ketika kita masih di alam ruh, seluruh keturunan anak Adam, maka kita pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian semuanya? Qalu syahid, qalu bala, iya ya Allah, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini di dalam Al-Quran, bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di dalam surat Al-A'raf, an taqulu, agar supaya mereka nanti mengucapkan, orang-orang yang di alam ruh sudah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berkata nanti dari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami daripada perjanjian kami itu ya Allah termasuk adalah orang-orang yang lalai. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan termasuk orang-orang yang lalai, jangan termasuk orang-orang yang menyesal ketika kita di alam ruh. Fitrah kita, al-walad yuladu ala fitrah kita itu sudah siap untuk menerima kebenaran agama ini. Tetapi karena berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini, kemudian kita bisa tergeser daripada fitrah kita, yaitu dengan berbagai macam godaan nafsu, bahkan godaan daripada setan yang menggoda diri kita. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita termasuk orang-orang yang nanti di akhirat, orang-orang yang menyesal, atau paling tidak janganlah kita jangan terlalu menyesal, jangan yang menyesal 100%. Bagaimana cara supaya kita ini tidak menyesal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an diterangkan surat Ali Imran, wala tashtaru bi'ahdillahi tsamanan qalila. Di dalam surat tafsir, di dalam tafsir yang paling kecil itu tafsir Jalalain, wala tashtaru, jangan engkau menjual. Wahai hadirin semuanya, wahai kamu semuanya keturunan anak Adam, wala tastaru bihi wala tastaru bi ahdillahi, janganlah kalian menjual bi ahdillahi, dengan janjinya Allah, samanan qalila, pada harga yang sangat sedikit. Maksudnya harga yang sangat sedikit itu apa? Ai minat dunya, artinya adalah daripada faktor-faktor yang duniawi, faktor-faktor bi antang kudu li ajlih, agar supaya kamu merusak daripada janjinya kamu semuanya kepada Allah, liajli, karena perkara-perkara duniawi. Ini supaya ma'asyiral muslimin, agar supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat, janganlah sampai kita ini menjual perjanjian kita kepada Allah daripada perkara-perkara yang duniawi. Innama indallahi, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, maksudnya
ay minas sawab, artinya daripada pahala, minar rahmah, daripada rahmatnya Allah, wal maghfirah wal ridwan wal jannah. Sesungguhnya huwa khairul lakum, sesungguhnya yang seperti itu adalah lebih bagus buat kalian semuanya, mimma fid dunya, dari perkara-perkara yang bersifat duniawi, in kuntum ta'lamun, jika kamu semuanya mengetahui. Ai dzalika, pada itu semuanya, fala tangkudu, maka oleh karena itu janganlah kalian merusak perjanjian kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, lanjutan daripada Al-Qur'an ini adalah ma indakum yanfat wa ma indallahi baq wa la yajziyannahum alladzina sabaru ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Ma indakum, apa-apa utawi perkara, indakum yang ada di sisi kalian semuanya, ay minad dunya, maksudnya semua perkara yang ada pada diri kalian daripada perkara dunia, yanfat, pasti akan sirna, pasti akan sirna atau yafna, pasti akan musnah. Wa ma indallahi, wa ma, dan utai perkara indallahi yang ada di sisi Allah, bak, itu akan tetap kekal, daimun. Wala yajziyannahum, maka Allah akan membalas kalian semuanya, alladzina sabaru. Di sini diterangkan alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang bersabar, ajrohum, pada pahalanya mereka, bi ahsan. Bi ahsan ini bahasa apa? Bi ahsan bermakna hasan, artinya dengan sebaik-baiknya perkara, kanu ya'malun, yang mereka kerjakan, ahsana bima hasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hal ini yang kita fahami ma'asyiral muslimin adalah, jadi apapun juga yang ada pada diri kalian dari perkara-perkara dunia pasti akan sirna. Apapun juga, baik itu kehidupan kita, harta benda kita, jabatan kita, apapun juga pasti akan sirna. Tetapi yang akan membawa kekekalan kita adalah perkara-perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita upayakan. Jadi apa yang kita harus upayakan adalah bagaimana amalan-amalan kita bisa menyebabkan kekekalan kita, kebahagiaan kita, dan kekal kita nanti dalam barzah, di alam akhirat nanti. Ini yang harus kita pikirkan. Kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita terlena kepada hal-hal yang bersifat duniawi yang sifat fana ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian kita ini, jangan sampai di dalam ujian ini kita justru terpaku, tergoda perkara duniawi saja. Jangan terus kemudian melalaikan pada tugas kita, yaitu untuk menggapai kemuliaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ujian ini ma'asyiral muslimin yang dialami oleh para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi, para mursalin, para wali-wali, para syuhada wa sholihin, pasti akan menghadapi cobaan-cobaan, pasti akan menghadapi. Dan menghadapi ujian ini bukannya kita harus menghindari, ma'asyiral muslimin. Jadi kita tidak bisa menghindar daripada berbagai, siapapun kita. Apakah kita ini seorang pejabat, apakah orang yang kaya, apakah seorang ustadz, apakah seorang fakir miskin, rakyat biasa, siapapun juga pasti akan mengalami berbagai macam ujian. Tapi bukannya harus kita hindari, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi terhadap berbagai macam ujian-ujian itu. Termasuk kata kuncinya di sini adalah yang sabar. Sabar itu apa, ma'asyiral muslimin? Sabar itu artinya adalah, kalau bahasa kita, ngempet, bisa menahan diri. Ini yang paling utama. Jadi bisa menahan diri. Jadi orang yang sabar inilah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, umpamanya jadi seorang pejabat, pejabat juga akan menghadapi ujian. Sebab kalau dengan jabatannya dia akan mempunyai kemungkinan bisa melakukan suatu perbuatan dolim yang lebih berat dibandingkan orang yang tidak berjabat. Tapi dengan jabatan juga bisa menyebabkan dirinya melakukan perbuatan kemaslahatan, kebaikan yang luar biasa dibandingkan yang tidak berjabat. Kalau kita sebagai umpamanya seorang kaya ujiannya juga sangat besar, ujiannya juga sahabat. Pentingnya sabar ini, sebab dengan harta benda yang banyak memungkinkan dirinya bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya kekayaan. Begitu juga orang yang fakir.
Begitu juga orang yang fakir. Fakir juga ujian. Jika kita tidak bisa menyikapi dengan fakir, kefakiran kadal fakru ayyakuna kufron. Banyak orang yang fakir justru bisa menyebabkan dirinya menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang kufur. Begitu juga seorang dai, orang dai pun juga bisa menyebabkan dirinya bisa melakukan sesuatu perkara yang melanggar daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak dai-dai kita, ma'asyiral muslimin, Rasulullah itu sangat santun. Berumpamanya para ulama-ulama kita dalam dakwah-dakwahnya santun, yang tidak pernah menyinggung orang. Tapi di akhir-akhir ini justru mimbar-mimbar itu, dakwah-dakwah itu justru kadang-kadang untuk menebarkan cacian, makian kepada sesama orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah, ini sama sekali tidak diajarkan Rasulullah. Coba Rasulullah pernah enggak Rasulullah itu pernah dalam metode dakwahnya mencaci maki? Tidak pernah. Tapi sekarang ini ada oknum-oknum yang barangkali yang tidak bisa menahan kesabaran, justru di media-media dakwah itu justru menebarkan kebencian-kebencian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam Al-Qur'an juga diterangkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Lanjutan daripada Al-Qur'an ini, ma'asyiral muslimin, adalah man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ma'asyiral muslimin, jadi Al-Qur'an menerangkan di sini. Jadi man amila, man barang siapa, amila mengerjakan siapa, man solehan pada amal soleh, min dakarin daripada orang laki-laki, au unsa atau seorang perempuan, wa huwa mu'min dan orang itu dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin, ini yang paling utama yang harus kita upayakan adalah, makanya salah satu doa-doa kita itu jangan melupakan Allahumma ya Allah ij'al hayatana, ya Allah jadikanlah hidup kami hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, kehidupan yang maslahah, kehidupan yang manfaat. Jangan sampai kehidupan kita ini jangan dijadikan hidup kita, kebalikannya jangan dijadikan hidup kita menjadi kehidupan yang mafsadah, membawa kerusakan, membawa kemadharatan kepada lingkungan diri kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin supaya hidup kita menjadi hayatan thayyibah, kalau ingin hidup kita menjadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, kehidupan yang maslahah, yang manfaat dunia sampai akhirat, maka caranya adalah kita harus memperbanyak amalan sholihah, amal soleh yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh, ma'asyiral muslimin. Jadi yang pertama kuncinya, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang maslahah, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang thayyibah, maka kita harus memperbanyak amal soleh yang didasari keimanan. Ma'asyiral muslimin, untuk beramal soleh pentingnya ilmu. Di dalam Zubat diterangkan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya belajar ilmu agama. Di dalam sebuah hadis waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yalqallahu rajulun bi dzambin a'zam min jahalati ahli. La ala swab. Jadi tidak akan seseorang itu berjumpa dengan Allah. Ma'asyiral muslimin, kita semuanya ini tidak akan seseorang itu berjumpa dengan Allah dengan suatu beban dosa yang lebih besar, beban dosa yang lebih besar min jahalati ahli, dari kepada bodohnya keluarganya. Ma'asyiral muslimin, masya Allah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang kita harus perhatikan pentingnya menanamkan ilmu agama.
menanamkan pentingnya ilmu agama. Sebab tidak ada perjumpaan nanti kepada Allah dengan suatu dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Tapi sekarang ma'asyiral muslimin, ujian kehidupan kita sekarang ini banyak yang tidak terlalu peduli anak-anaknya menjadi orang-orang alim. Untuk bisa menjadi alim, kita perlu menyiapkan waktu untuk belajar. Kalau kita ingin paham bacaan Al-Quran dengan benar, kita harus tahu nahwu shorof. Wajib, tidak ngerti nahwu shorof, tidak bisa kita mengaplikasikan Al-Quran itu ya. Tidak bisa kita bisa membaca dengan benar, tidak tahu ahkamul waqfi wal ibtida. Karena dengan nahwu dan shorof. Yang kemudian yang berikutnya lagi kita harus tahu ilmu tafsir, ulumut tafsir. Kita harus belajar ilmu hadis. Luar biasa kalau kita belajar ulama-ulama terdahulu, mahabbahnya, cintanya untuk thalabul ilmi luar biasa. Tapi sekarang ini umpamanya ma'asyiral muslimin, di pondok-pondok pesantren masih ada umpamanya misalnya ngaji tafsir Bukhari, ngaji hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu yang paling dasar itu adalah 4 jilid. 4 jilid itu bisa dibaca kalau di pondok-pondok pesantren kilatan itu 1 Ramadan, 1 bulan puasa full dibaca mulai pagi sampai jam 12 pagi itu bisa khatam. Kita sekarang siapa yang mau umpamanya katakanlah di Papua ada seorang ustadz mau baca kitab Bukhari mulai pagi selama puasa sampai jam 12, kira-kira ada yang jamaah datang enggak? Kira-kira kabur semua ya. Masya Allah. Bagaimana kita tahu ilmu tafsir, belajar tafsir? Kalau kami di pondok pesantren ngaji tafsir Jalalain paling kecil 1 Ramadan sampai tanggal 21 khatam. Itu 30 juz dengan tafsirnya. Ma'asyiral muslimin, pentingnya ingin belajar ilmu agama. Belajarnya ilmu agama untuk anak keluarga dan anak-anak, misalnya tahu tentang dasar-dasar fikih. Dasar-dasar fikih tentang ilmu thaharah, bagaimana ilmu sholat, bagaimana dasar-dasar fikih harus paham. Ini kalau kita membiarkan, kita mungkin rajin beribadah tapi istri kita dibiarkan bodoh, anak-anak kita dibiarkan bodoh, hati-hati, tidak ada perjumpaan seorang kepada Allah yang lebih besar dosanya dibandingkan membiarkan bodoh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi adalah ini. Jadi amal soleh, memperbanyak amal soleh yang berikutnya lagi adalah memperbanyak meningkatkan kualitas ibadah sosial dan ritual kita. Nah, dasarnya adalah dengan ilmu. Dasarnya adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah sosial dan ritual kita. Ma'asyiral muslimin, di antara ibadah ritual kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'an mengatakan, wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan mendamaikan, menentramkan hati kita. Ma'asyiral muslimin, ini enggak akan bisa dicapai. Maka oleh karena itu seorang ulama mengatakan, memang seseorang itu ingin mendapatkan kebahagiaan itu ada beberapa macam. Yang pertama, mendapatkan kebahagiaan dengan harta benda. Ya, orang yang punya harta benda memungkinkan dirinya bisa menikmati fasilitas dunia ini dibandingkan orang yang tidak punya harta. Yang berikutnya lagi adalah dengan jabatan. Orang yang punya jabatan lebih memungkinkan dirinya menikmati kebahagiaan dunia dibandingkan orang yang tidak punya jabatan. Yang berikutnya lagi adalah dengan kesehatan, dengan ilmu. Orang yang berilmu, orang yang sehat lebih memungkinkan dirinya bisa menikmati kebahagiaan dunia ini dibandingkan orang yang tidak sehat atau orang yang tidak punya ilmu. Tetapi ma'asyiral muslimin, orang untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian rohani itu tidak otomatis, tidak harus seperti itu. Sebab kebahagiaan rohani kita ini syaratnya, konsepnya hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau tidak pandai merasakan kenikmatan rohaniyah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu belum mendapatkan kedamaian, ketentraman. Ada seorang ulama, ada seorang dari Mesir belum mengatakan, ketahuilah di dunia ini sesungguhnya sudah ada surga. Barang siapa seseorang tidak bisa memasuki surga di dunia, maka ia tidak layak masuk surga di akhirat. Apa itu? Surga di dunia itu ada di dadanya orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
kalau kita lihat ulama-ulama para anbiya mursalin mesti ada tempat-tempat khalwat menyendirinya mereka di sisi Allah untuk berzikir, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Ulama-ulama juga begitu. Saya barusan ziarah salah satu cucunya Rasulullah lewat Sayyidina Hasan, Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah punya tempat khalwat, tempat masjidnya ada banyak, jamaahnya banyak, tapi beliau ketika waktunya untuk meninggalkan majelisnya, beliau tinggalkan untuk tempat khalwat menyendiri untuk ibadah, membaca zikir, membaca Al-Quran, baca sholawat yang banyak di tempat itu, tidak boleh diganggu yang lain. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya mesti ada. Nabi Zakaria, hatta Rasulullah SAW ada tempat khalwatnya, yaitu di Gua Hira dan sebagainya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sisihkan waktu, mungkin kalau bisa sisihkan waktu kita di tengah kesibukan kita, jadi seorang pejabat, jadi seorang kaya, jadi segala macam. Kalau bisa sisihkan ada tempat di dalam rumah kita khusus, tempat rumah yang khusus untuk tempat kita khalwat, menyendiri, kita sholat, kita berzikir, insya Allah seolah-olah eksklusif atas diri kita kepada Allah. Tapi kalau bisa ya jangan terlalu diganggu yang lain. Pokoknya kalau kenapa seperti ini? Karena kalau terlalu terbuka nanti kita terganggu konsentrasi kita. Atau kalau kita tempat khalwat, HP kita 4 taruh di depan situnya. Lagi la ilaha illallah, HP satu punya, satunya. Khalwatnya itu bukan khalwat bawa HP, khalwat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, kiai saya bercerita tentang kiai saya Kiai Maimun Zubair juga punya tempat. Hadirin, saya ingin bercerita karena beliau sudah wafat, jadi saya bercerita. Kalau belum wafat saya tidak berani cerita. Jadi beliau tuh kamar kecil, punya kamar mandi mungkin 3 meter kali 2 ya, 3 meter kali 2 memanjang begitu, untuk ada tempat sholatnya, ada kitab-kitab, ada tempat ada untuk tempat istirahat sejenak. Jadi tempat istirahat sejenak. Saya pernah mijiti Mbah Kiai saya di tempat itu. Jokowi yang ketika presiden yang baru pertama mencalonkan yang pertama disuruh sama Mbah Kiai Maimun untuk sholat di tempat itu, di tempat khalwat. Di tempat itu Bunyai tidak masuk di tempat itu. Jadi dia masuk. Jadi yang tempat itu selesai dikunci sama Mbah Kiai. Yang masuknya Mbah Kiai, keluarga tidak ada, putra-putra tidak ada, kecuali yang diizinkan masuk. Bunyai tidak ada tempatnya di situ, ada tempat yang lain. Maksud saya di dalam hal ini masyarul muslimin, amalan soleh, amal yang soleh ini adalah peningkatan kualitas ritual kita maupun sosial kita, yang diantaranya adalah bagaimana kita ini, mohon maaf umpamanya saya membayangkan ini seluruh umat Islam ini punya tempat-tempat khalwat menyendiri, tidak usah terlalu banyak, mungkin 1/4 jam kita sholat di situ, kita zikir yang khusyuk, seolah-olah diri kita sama Allah, mahabbah kita kepada Allah. Oleh karena itu di antara ulama-ulama yang pernah saya ziarah adalah Rabi' al-Adawiyah. Rabi' al-Adawiyah itu salah satu syairnya gini, ya Allah, jika memang ibadahku ini untuk menggapai surgamu, tutuplah surgamu dariku. Ya Allah, jika karena memang ibadahku karena takutku pada nerakamu, lemparkan aku dalam nerakamu. Tapi kalau untuk menggapai cintamu, biarlah saya bisa menggapai cintamu. Jadi ini mahabbah, memperbanyak zikir kepada Allah, berkhalwat itu adalah bagian cinta kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kehidupan yang barakah. Kehidupan yang barakah harus didasari dengan ilmu, harus diperbanyak dengan meningkatkan kualitas ibadah sosial dan ritual kita. Yang paling dasar yang berikutnya lagi harus sabar, harus falanuhyannu walanajziyahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Harus didasari dengan sabar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Allahukum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.